Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufaida Maula Rohmi dari Sekolah Vokasi 2019, Subunit 1, KKN Kelurahan Karangsari 2020. Video kali ini adalah video tentang penyusunan kurikulum vitae atau yang sering kita kenal dengan istilah CV. CV atau daftar riwayat hidup merupakan dokumen yang menggambarkan kualifikasi dan pengalaman seseorang. Bagi kita yang sedang mencari pekerjaan, CV adalah salah satu elemen penting dalam memperoleh pekerjaan yang kita inginkan. Semakin menarik CV yang kita buat, semakin besar kemungkinan kita untuk dilirik dan dipanggil ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Namun, sebagian besar pelamar kerja masih belum memahami konsep penulisan CV. Akibatnya, CV tidak memikat perekrut karena tidak menarik dan kreatif. Berikut adalah perbedaan dari CV, resume, dan cover letter. Dilihat dari sisi definisi, CV merupakan media promosi dalam mendapatkan sebuah pekerjaan tertentu. Resume merupakan rangkuman yang berisi tentang keahlian, pendidikan, pengalaman kerja atau organisasi yang relevan dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Dan cover letter merupakan surat pengantar saat melamar suatu pekerjaan. Dari sisi tujuan, CV digunakan untuk menjelaskan riwayat hidup seseorang secara kronologis dengan lengkap. Resume digunakan untuk mempromosikan seseorang sesuai dengan kebutuhan lowongan yang dilamar. Dan cover letter digunakan untuk memberikan gambaran singkat mengenai kualifikasi dan alasan seseorang saat melamar pekerjaan atau posisi tertentu. Dilihat dari sisi isi, CV memiliki informasi lengkap dan kronologis terkait latar belakang akademik, prestasi, pengalaman kerja, dan sebagainya. Resume berisi informasi singkat terkait kualifikasi dan pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan lowongan yang dilamar. Dan cover letter berisi deskripsi motivasi dalam hal melamar posisi atau lowongan dan alasan memilih posisi tersebut. Dari sisi jumlah, CV disusun maksimal 2 halaman. Untuk resume disusun kurang dari 2 halaman. Dan cover letter disusun kurang dari 2 halaman. Selanjutnya, CV memiliki 3 macam, yaitu pertama, CV untuk anak SMA. Biasanya digunakan sebagai persyaratan beasiswa saat menjelang kelulusan. Kedua, CV untuk anak SMK. Biasanya digunakan untuk mendaftar kerja atau melanjutkan pendidikan. Ketiga, CV mahasiswa dan fresh graduate digunakan sebagai persyaratan pendaftaran seperti kepanitiaan, organisasi, magang atau relawan, dan mendaftar pekerjaan. Berikut adalah elemen yang harus ada di dalam CV. Pertama, yaitu data diri, riwayat pendidikan, prestasi, pengalaman organisasi atau magang atau kerja, karya ilmiah, paper dan publikasi lainnya, dan keterampilan pendukung. Berikut adalah do's and don'ts dalam membuat CV. Pertama, adanya personal statement di atas CV. Personal statement yaitu salah satu elemen CV yang diminta pada saat melamar pekerjaan. Personal statement inilah yang akan menyampaikan kepada pihak perusahaan siapa sebenarnya pelamar dan apakah pelamar cocok dengan lowongan yang dipilih, serta seberapa unggul pelamar dari kandidat lain. Kedua, CV tidak terlalu panjang, maksimal 2 halaman. Perekrut dalam menyeleksi CV para pelamar tidak akan membaca secara detail, melainkan hanya terfokus pada poin-poin yang relevan dengan kriteria pencarian perusahaan. Ketiga, penggunaan foto. Gunakan foto yang dimuat dalam CV yaitu formal dan resmi. Standar foto formal yaitu kenakan pakaian formal seperti kemeja dengan atau tanpa dasi yang bisa dipadukan dengan jas atau tidak.
dan gunakan latar belakang foto warna biru atau merah. Keempat, informasi yang tidak relevan. Hal ini biasanya ditemukan pada CV fresh graduate. Cukup tuliskan informasi CV yang relevan dengan lamaran yang dituju dengan singkat, padat, dan jelas. Kelima, pencantuman pengalaman kerja. Penulisan pengalaman kerja dengan dimulai dari pengalaman kerja yang terbaru atau terakhir sampai dengan pengalaman yang pertama atau awal. Keenam, format CV. Jarang bagi perusahaan memberi syarat atau patokan dalam penulisan CV. Biasanya, untuk perusahaan konvensional, cukup membuat CV dengan format standar. Gunakan jenis huruf standar seperti Times New Roman, Calibri, dan Arial. Dan hindari jenis huruf custom. Selain itu, format CV sesuaikan dengan jenis perusahaan yang akan kita kirimi CV dan lamaran kerja. Yang ketujuh yaitu penulisan keterampilan. Penulisan keterampilan sama seperti penulisan pengalaman kerja, yaitu penulisan dari tahun terbaru dan relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kedelapan, penulisan riwayat pendidikan. Cukup tuliskan penulisan riwayat pendidikan dimulai dari SMA atau SMK atau pendidikan yang terakhir. Setelah pemaparan do's and don'ts dalam membuat CV, selanjutnya kita dapat membuat CV secara manual atau melalui aplikasi online. Aplikasi online dapat kita temukan di web internet atau aplikasi di Android. Berikut adalah salah satu contoh aplikasi online dalam membuat CV, yaitu Resume Builder Upfree, Resume Maker, Intelligent CV, Kick Resume, CV Maker Resume Builder, Resume Maker, Visual CV, dan lain sebagainya. Berikut step by step membuat CV di Canva yang bisa kamu ikuti, yaitu bukalah website resmi Canva atau aplikasi Canva di HP kamu. Lakukan pendaftaran akun dengan menggunakan email dan password yang kamu miliki. Kemudian, ketik resume di kolom pencarian laman depan Canva. Lalu, pilih template CV sesuai yang kamu inginkan. Di Canva, kamu bisa akses berbagai template secara gratis ataupun berbayar. Selanjutnya, lakukan editing CV atau resume dengan mengubah data diri, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi atau kerja, dan sebagainya. Ketika sudah selesai mengedit CV atau resume, klik Save As. Cara membuat CV di Android dengan Google Documents, yaitu pastikan terlebih dahulu kalian telah memiliki akun Google. Kalau belum memiliki, kalian bisa membuat akun Google di Gmail. Kedua, bukalah aplikasi Google Documents di HP kalian. Ketiga, pilih tanda plus di pojok kanan bawah, pilih template atau choose template. Keempat, kalian bisa memilih salah satu template yang sesuai dengan posisi perusahaan yang akan dilamar. Kelima, lakukan editing CV atau resume dengan mengubah data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja atau organisasi, skills, dan sebagainya. Keenam, setelah semuanya selesai, klik titik 3 di pojok kanan atas, selanjutnya klik Share and Export. Ketujuh, klik Save As, dan terakhir, pilih format PDF. Sekian video kali ini tentang penyusunan CV. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.